Seorang anggota polisi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas di dalam mobil di perumahan Mampang, Jakarta Selatan. Brigadir RA tewas dengan luka tembak di kepalanya. Dalam rekaman kamera pemantau, Brigadir RA yang sebelumnya berada di dalam mobil berwarna hitam, tiba-tiba berbelok kanan pelan menabrak mobil lainnya yang terparkir di dalam rumah. Oleh penghuni rumah, anggota polisi tersebut ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan olah TKP, melibatkan Polda Metro Jaya, Puslap Forma Mabes Polri, dan tim identifikasi Polres Jakarta Selatan. Alat bukti berupa CCTV yang kami sudah putar, kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa dugaan yang bersangkutan bunuh diri. Kapolda Sulawesi Utara memerintahkan Kapolresta Manado menuju Jakarta menyelidiki tewasnya salah satu anggota kepolisian Polres Manado. Brigadir RA ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dengan luka tembak di kepala di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Nah, itu anggota Polres Manado, saya sudah utus Kapolresta Manado untuk berangkat ke Jakarta, terus juga anggota Subdit Paminal sudah berangkat ke sana untuk menyelidiki latar belakang kematian anggota tersebut. Sampai sekarang saya belum informasinya, yang jelas yang bersangkutan meninggal. Untuk dilihat di TKP bagaimana meninggalnya, apakah ada latar belakang, dan nanti tunggu hasilnya kita sampaikan. Pemilik rumah mengaku mengenal Brigadir RA yang memang beberapa kali berkunjung. Anggota polisi itu sudah seminggu berada di Jakarta. Pemilik rumah berharap keluarga mau melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian Brigadir RA. Namun, keluarga enggan jenazah diotopsi. Ya kalau bisa dibilang ya jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin tuh memang habis setelah Lebaran, pikiran kita kan silaturahmi ya udah. Iya, betul. Ya, saya berada di luar kebetulan. Oh, yang di video sempat lihat ke mobil itu? Ya, saya berada di luar. Berarti rumah itu kosong kondisinya, Bang? Kosong, tidak ada saya sama sekali. Istri Brigadir RA syok dan terpukul dengan kematian suaminya. Padahal sebelumnya Brigadir RA masih kontak melalui telepon seluler dengan istrinya. Sang istri mengaku tak percaya dengan kematian suaminya yang diduga bunuh diri. Sudah nyaman dia kerja di Bogor, tidak nyaman. Sudah nyaman dia kerja. Saya belum sampai pikiran sampai di sana. Pokoknya kasihan terbaik mohon dari kepolisian. Dan sampai sekarang itu tidak percaya. Iya, percaya. Sabtu sore, keluarga Brigadir RA mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka datang untuk melihat langsung kondisi jenazah Brigadir RA. Keluarga juga langsung membawa jenazah ke Manado. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan bunuh diri anggota Polresta Manado, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda di Polda Jaksel dan Doni Arai di Manado, Sulawesi Utara. Kita akan ke Fedriska terlebih dahulu. Fedriska, bagaimana sejauh ini hasil olah TKP di lokasi kejadian? Kesimpulannya apakah sudah ada? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Kami juga masih menunggu terkait dengan update kepolisian terkait dengan hasil olah TKP yang sudah dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami terima, ini olah TKP sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Dan sejauh ini kepolisian juga sudah mengantongi rekaman CCTV aktivitas terakhir dari Brigadir RA dan juga detik-detik ketika Brigadir RA ini meregang nyawa. Dan kemudian memang saat ini polisi masih mendalami, ini sifatnya kolektif begitu ya, baik dari Polda Sulut dan juga kemudian dari kepolisian Polres Jakarta Selatan, di mana ini dari kepolisian Polresta Manado, ini tempat di mana Brigadir RA ini bertugas, ini berkoordinasi begitu terkait dengan kejadian ini, berkoordinasi dengan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, kalau misalkan tadi saya juga sempat sampaikan bahwa sudah dikantongi bukti CCTV. Hingga saat ini kepolisian ini tengah mendalami dan juga tengah mempelajari dan juga menelusuri sebetulnya apa motif dari yang menyebabkan Brigadir
RA ini kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena kalau misalkan kita juga catat bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan ataupun fakta pada kejadian ini, yakni pertama dari kepolisian ini menyebut bahwa Brigadir RA ini tengah mengambil cuti di rumah kerabatnya ini di Mampang, Jakarta Selatan. Namun hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh keluarga ataupun dalam hal ini adalah istrinya yang menyebut bahwa Brigadir RA ini tengah menjalani dinas BKO sebagai ajudan seorang polisi wanita, begitu disebut. Sehingga memang perbedaan keterangan ini juga nanti tentu akan dicocokkan begitu bagaimana sebetulnya kejadian ini. Kemudian kemarin juga setelah dari keluarga dari Manado ini juga terbang langsung ke Jakarta untuk melihat langsung dan juga membawa jenazah dari Brigadir RA kembali ke Manado untuk segera dikebumikan. Karena memang dalam hal ini tidak hanya satu kepolisian saja yang bekerja, namun ini berkoordinasi dari Polresta Manado dan juga dengan polisi dari kepolisian Metro Jakarta Selatan, Vidi. Apakah ada alasan tertentu keluarga langsung membawa ke ini atau tidak melakukan otopsi seperti itu? Ya, Vidi, tadi terkait dengan perbedaan keterangan yang tadi sempat saya sampaikan bahwa ini keluarga tidak meyakini begitu bahwa Brigadir RA ini mengakhiri hidupnya, karena istri juga mengaku bahwa Brigadir RA ini merupakan sosok suami yang penyayang dan juga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi dia tidak menemukan begitu motivasi dari Brigadir RA ini mengakhiri hidupnya. Namun kalau misalkan dari kepolisian menyebut bahwa Brigadir RA kalau misalkan berdasarkan dari hasil CCTV yang saat ini tengah dikantongi oleh kepolisian bahwa Brigadir RA ini mengakhiri hidupnya sendiri. Karena memang saat ini dari bukti rekaman CCTV ini juga tengah dibawa ke Puslap Polri dan juga kepolisian juga tengah mendalami terkait dengan motif apa sebetulnya ini kenapa kemudian Brigadir RA ini mengakhiri hidupnya. Ini juga berdasar dengan scientific investigation, sehingga memang kita juga masih perlu menunggu bagaimana kesimpulan ataupun motif apa sebenarnya yang menyebabkan Brigadir RA ini kemudian mengambil keputusan tersebut, Vidi. Baik, Fedriska Ananda, terima kasih. Nanti kita ke Doni Arai di Manado. Selamat siang, Doni. Selamat siang, Fidi. Baik, Anda di rumah keluarga korban. Apa yang bisa Anda ceritakan dari sana, Doni? Baik, Fidi dan saudara, hari ini bahwa Brigadir Ridal Ali sudah tiba pagi tadi di rumah duka di desa Kalasei, Kabupaten Manado. Dan hari ini juga kemudian tadi sudah dilakukan di Masjid Nurul Iman desa Kalasei, dan kemudian siang ini barusan 15 menit yang lalu jenazah Brigadir RA juga dimakamkan di TPA Islam Desa Kalasei. Dapat informasikan juga ini dan saudara masih akan ditambah dari keluarga bahwa memang sebelumnya korban itu sudah ditugaskan mendapat tugas ke Jakarta sejak tahun 2022. Sebelumnya RA ini adalah bekas Lantas Polresta Manado 2022 di mendapat tugas khusus di Jakarta menjadi seorang ajudan seorang usaha batubara di Jakarta. Dan pada tahun 2024 ini, tepatnya pada bulan Januari, Brigadir RA sudah kembali ke Manado, dan terakhir pada bulan Maret tanggal 10 Brigadir RA itu kembali ke Jakarta, minta izin cuti ke atasannya ke Jakarta, dan akhirnya pada 25 April ditemukan tewas di dalam sebuah mobil dengan luka tembak di bagian kepala dan berat sementara dari pihak polisi itu bunuh diri. Baik, Doni, apakah korban sempat cerita dengan istrinya begitu mengenai bagaimana pekerjaannya atau seperti apa keluarga di sana menggambarkan pribadi korban ini?
Ya, Vidi dan saudara, memang istri maupun korban, sosok dari Brigadir RA ini adalah seorang suami atau anggota keluarga yang baik hati, ramah, dan baik hati terhadap semua tetangga maupun rekan kerja. Memang selama berada di Jakarta maupun juga kembali komunikasi sangat bagus dengan Brigadir RA, dengan istrinya maupun dengan keluarga, sampai pada akhirnya korban Brigadir Vidi itu ditemukan tewas di sebuah mobil dan juga sementara adalah bunuh diri Vidi. Berarti keluarga tidak menemukan sama sekali begitu apa yang mencurigakan terkait kondisi korban seperti itu ya, Doni? Ya benar, Vidi. Dari penuturan istri selama komunikasi ketika korban berada di Jakarta sejak 10 Maret itu dengan alasan izin cuti, itu komunikasinya lancar dengan istri, walaupun memang ada pesan-pesan yang terlambat dibalas oleh korban. Namun hubungannya komunikasi masih sangat lancar, Vidi. Baik, Doni Arai, terima kasih untuk laporan Anda, dan tadi sebelumnya ada Fedriska Ananda di Polres Jaksel. Selamat bertugas kembali.